Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya dan selalu belajar bersama di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Yuk kita belajar bersama. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like video, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman tersebut sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan tumbuhan dan hewan telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Pelestarian tumbuhan dan hewan sangat penting sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupannya di alam ini. Nah, berikut ini beberapa bentuk upaya pelestarian tumbuhan dan hewan yang dapat kita lakukan. Ya, kita mulai dari pelestarian tumbuhan dulu ya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan adalah penanaman lahan-lahan kosong dengan aneka jenis tanaman untuk mencegah pencemaran udara. Nah, di sini anak-anak dapat memulainya di rumah ataupun di sekolah. Ketika kalian melihat ada halaman rumah yang kosong atau halaman sekolah yang kosong, maka kalian dapat menanaminya dengan aneka jenis tanaman. Sedangkan reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, pada kegiatan reboisasi ini bisa dilakukan penanaman 1000 pohon pada hutan yang gundul yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Pelestarian yang kedua adalah mencegah penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar merupakan penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum secara tegas. Upaya yang ketiga adalah melakukan kegiatan tebang pilih. Tebang pilih adalah ketentuan bahwa pohon yang mempunyai umur dan ukuran tertentu yang boleh ditebang. Pada sistem ini, pohon yang boleh ditebang harus memiliki diameter lebih dari 60 cm. Upaya yang keempat adalah melakukan kegiatan tebang tanam. Tebang tanam adalah proses penebangan pohon di suatu lokasi yang selalu diiringi dengan penanaman pohon baru. Kelima, mengurangi pemakaian bahan-bahan yang berasal dari pohon. Contohnya dengan menghemat pemakaian kertas dan tisu atau mendaur ulang kertas. Yang keenam, pembuatan cagar alam. Cagar alam adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan tertentu agar tidak punah. Dan yang ketujuh adalah pembuatan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani. Apa ya yang dimaksud dengan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani? Yuk simak pembahasannya. Kebun koleksi. Kebun koleksi adalah sebuah tempat untuk mempertahankan jenis tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa yang terdapat di Boni-Boni, Sulawesi Selatan. Atau kebun mangga yang terdapat di Pasuruan, Jawa Timur. Kebun plasma nutfah
adalah sebuah tempat untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan. Contohnya seperti yang tampak pada layar adalah kebun plasma nutfah yang terdapat di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti seperti talas dan suak. Sedangkan kebun botani adalah sebuah tempat yang berisi tanaman langka yang terancam punah. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, berikutnya kita menuju pada pelestarian hewan ya. Berikut ini adalah beberapa bentuk upaya untuk melestarikan hewan. Yang pertama adalah penetapan kawasan perlindungan bagi hewan. Contohnya adalah kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Kebun Binatang. Bentuk upaya yang kedua adalah melakukan penangkaran hewan langka, yaitu mengembangbiakkan hewan dalam lokasi tertentu agar hewan itu tidak punah. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penangkaran hewan yang terdapat di Indonesia. Ada penangkaran buaya di Papua dan Bogor, penangkaran burung cucak rawa di Solo, Jawa Tengah, dan penangkaran orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Bentuk upaya yang ketiga adalah melakukan kegiatan mengambil telur hewan untuk ditetaskan. Setelah menetas, hewan tersebut dilepaskan kembali ke habitatnya. Contohnya adalah menetaskan telur penyu. Upaya yang keempat adalah pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini dibuat untuk melarang perburuan liar. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas baik bagi pemburu maupun orang yang memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Upaya yang kelima adalah melarang kepemilikan satwa yang dilindungi pemerintah. Satwa yang dimaksud adalah orangutan, harimau, dan simpanse. Dan upaya keenam yang bisa dilakukan adalah dengan menggantikan penggunaan kulit binatang yang dilindungi dengan bahan sintetis atau kulit binatang lain yang banyak tersedia. Misalkan saja pembuatan permadani atau karpet yang menggunakan kulit harimau digantikan dengan penggunaan bahan sintetis atau bulu domba. Ya, demikian tadi berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja dan terima kasih sudah bersama belajar di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.